SPS makauhan neter kautai no hauhadomi ia naik meroma nomor tadian sia-siakan hiti luan bonan luan hiti melirik bonan melirik. Selamat sore. Kasita meane ne daerah atau kecamatan dari 2015 2020 itu SPS tidak pernah kalah. Tahun 2020 dari pemilih 4.673 SPS dapat 2.812. SLKT dapat 1.861. Jadi SPS menang 951, hampir sampai 1.000. Jadi kalau Ibu Desi, Rakfati Demai, Rohai, Tamala dia, siap, tua. Karena SPS dia akan raih sehingga menang. Menang ya 9 desa, 7 desa SPS menang tahun 2020. Nah, kalah hanya di Manulea. Kalah Manulea pertama Paknalu kalah minggu. Yang kedua Omse. Sino yung general kalah ini? Tapi orang saya siaran dari kumanain mo di baik kiri saya kalah kaya. Coba ini tak lihat. Yang kedua dia Naisau. Naisau kita kalah 99. Tapi dengan laporan bahwa Naisau SPS KMS menang dia laporan pertama kita menang. Nah, berkunjung ke Nabatia bahwa kita pasti menang. Jadi Pak Minggu, saya sudah hitung di Sasitamean ini 9 desa ini 100% SPS pasti dan HMS menang. Nah, sudah hitung aku menang. Ferik Naisia, no hukum mana hukum veto no keluar gitu. Hau de peu malah keten. Dan hau PKS itu itatane usian petani siap hakere komai de hau. Oto oinam tahun mai tai ala. Di mana apa naria Paulo ali de Ferdi no Ferdi juga. Itu mah no ketua partai siap. Di mana naik Dura di boru nak PKS dengan tahu orang akan dokter. Kira-kira makmaine maksimu itane ketua rai naiknya ini maksimu ita ikal harus ikal hai sesi kami kita akan lewat. Kita akan lewat. Tanunia, Anus terima kasih. Dan ini menaik ke bawah maju jadi ini tidak ambil. SPS Lode Bupati tahun 2016 2021 no Bapadan nama presiden setia Bapadan dia sama presiden itu Bapadan dia akan kasih dan nama tres kalau hau nara berkunjung ya tapi tidak pasti dia unik. Jadi kami pasti emarenu laputar emarenu kerian kami ke ruade kami urus emarenu rai malaka kami halomorin rai malaka ruade bodi emarenu sa Baselina, orang tugas level Baselina. Bukan, saya minta untuk rakyat kita jangan tepuk tangan. Karena kalau ada orang lain datang omong lebih manis dari saya, nanti dong kira itu yang benar. Padahal baru omong. Jadi tidak usah tepuk tangan, lihat saja. Apakah omongan ini nanti dia tipu atau tidak? Sampai
banyak orang hanya bermain di kata-kata. Kerja tidak tahu, mau buat apa tidak tahu. Sambaran saja urusin daerah. Ya. Macam kemarin kami debati. Omong mau singgung sama saya. Bilang saya sewa rumah, habis rumah. Padahal dia belum masuk di rumah itu sudah habiskan 3 miliar. Untuk renovasi itu 2 rumah jabatan itu. Zaman saya dulu, mereka mau renovasi untuk saya dan bapak dan tinggal di sana. Saya tolak. Saya bilang tidak usah renovasi, tidak boleh keluar uang. Itu dijadikan kantor dulu. Karena saya malu. Ini saya malu pakai uang rakyat buat rumah yang bagus. Saya tidur di rumah itu dan rakyat jalan di jalan rusak. Saya malu. Ini kita tahu fotonya. Dan saya bilang rumah hatimu itu disewa saja. Ya, tapi tidak boleh mahal. Tidak boleh mahal. Harganya dekat-dekat dengan tunjangan anggota DPRD. Tunjangan anggota DPRD. DPRD dapat tunjangan perumahan pakai di perumahan. Kok kamu tidak ribut? Anggota DPRD itu dapat tunjangan perumahan dan pakai dong perumahan. Kok kamu tidak ribut? Dan saya bilang tidak usah. Saya tidak akan pakai rumah itu karena saya malu dengan rakyat. Masa rakyat itu jalannya rusak, air minum tidak ada, jembatan tidak ada, kebun tidak ada. Masa kita tidur di rumah yang mewah, rakyat itu susah. Saya tidak seperti begitu. Karena itu saya tolak. Dan rumah hatimu itu disewa supaya dia dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah kuasa itu sehingga kita bisa pakai. Sehingga kakak sudah terprotes, saya bilang, tidak bisa. Ini rumah sudah saya sewa. Pemiliknya itu adalah Tante Mesa, karena dia anak perempuan. Kamu juga umurnya dia, kalau umurnya saya, ini kalau sudah dikuasai. Begitu. Dan semua yang ada dalam rumah itu dipakai. Bukan sewa gedung, sewa rumah. Semua isinya itu dipakai. Termasuk tempat tidur yang saya pakai, tempat tidur rumah yang di dalam itu. Saya tidak macam dia. Tempat tidur dan kasur tidur oleh dia dan istrinya, dibayar oleh rakyat Kota Kedua. Jadi jangan buka front. Ya, jangan buka front. Kalau tempat tidur itu kau tidur dengan kau istri saja, rakyat yang beli, saya tidak, saya pakai saya buka begitu. Karena apa? Karena saya mau supaya uang itu dipakai untuk urus rakyat. Makanya di tema kami itu adalah uang rakyat dikembalikan kepada rakyat. Untuk rakyat tidak ada namanya tidak ada uang, dan untuk rakyat tidak ada namanya mahal. Terus kau tidak pelingkir, tidak ya, tetapi ada sewa-sewa. Sewa kami sewa di zaman saya hanya 2 saja. Kantor DPRD itu sudah sewa sejak penjabat. Kemudian saya tidak mau pakai rumah itu, rumah yang mereka sudah bangun, karena rumah itu tidak memenuhi syarat. Ini saya beritahu, bapak-bapak yang paham. Rumah itu tidak memenuhi syarat menjadi rumah jabatan seorang bupati. Karena rumah jabatan itu harus ada rumah, ada guest house, dan ada ruang pertemuan, serta ada halaman untuk acara-acara. Itu tidak memenuhi syarat, maka saya belum bangun. Pada waktu itu, para pejabat bilang, Bapak, ini rumah saya itu bukan rumah. Itu jadikan kantor saya. Nanti bupati ke-6 ke-7 baru mereka bikin rumah yang benar, yang betul. Tidak boleh asal bangun. Ini kan asal bangun. Saya orang berkualitas. Buat apa-apa sesuai dengan tatanan. Rumah itu, kalau rumah jabatan itu, harus ada rumah untuk tempat tinggalnya bupati. Di sebelahnya itu ada aula untuk pertemuan. Dan di sebelahnya ada guest house. Guest house itu rumah untuk para tamu. Dan di depannya ada halaman untuk acara-acara. Itu baik acara pemerintahan, pembangunan maupun kemasan. Bukan sembarang model begitu. Makanya saya tidak pakai dan dialihfungsikan waktu itu. Dan dialihfungsikan setelah konsultasi dengan para pihak yang punya kewenangan itu, kemudian dibuat peraturannya bahwa itu digunakan untuk perkantoran. Rumah wakil bupati waktu itu dipakai oleh keuangan. Kemudian rumah bupati yang sekarang dipakai oleh pertanian. Dan itu
tipikal spesial. Karena apa? Karena saya tahu, saya tidak mau ada kesan bahwa saya aji mumpung datang untuk pakai uang rakyat, sedangkan pihak lain rakyat masih membutuhkan. Saya tidak seperti itu. Ya. Yang kedua, jangan berperangan. Yang kedua, saya dengan Bapak Dan almarhum, kami dua omong empat mata sebagai kakak dan adik. Saya bilang, Bapak Dan, kita dua ini bupati dan wakil bupati perdana. Biar saja namanya bupati dan wakil bupati perdana, kita harus banyak berkorban. Kita belum bisa merasakan. Jadi, Bapak Dan, kita tidak beli mobil baru. Bapak Dan pakai mobil penjabat pertama. Waktu itu dipakai oleh Pak Herman Ayunu. Yang namanya mobilnya Pajero. Kemudian saya pakai mobil penjabat yang dipakai oleh Don Beredun. Kita tidak boleh beli mobil baru. Karena kita malu. Makanya saya pakai mobil yang lama, Bapak Dan juga pakai mobil yang lama. Siapa yang pro rakyat? Mereka datang beli mobil baru. Saya tidak. Karena saya malu terhadap rakyat. Ini supaya masyarakat tahu siapa yang pro rakyat dan siapa yang tidak pro rakyat. Kemudian tadi Pak AMS sudah bacakan. Di zaman saya, supaya kantor-kantor itu lihat gedung-gedung pemerintah yang tidak dipakai didaya gunakan. Itu waktu perintah saya seperti itu. Tapi dulu pakai kantor desa Behali, atur baik supaya itu bisa dilayani. Nah, ternyata mereka sekarang kantor-kantor itu sewa rumah 1 tahun 500 juta lebih. Siapa yang pro rakyat itu? Para kemarin omong itu dibilang kita pro rakyat, kita harus gini. Ini maka bahasa ini, nama kemak. Saya tidak mau ungkit itu karena seorang kepala daerah tidak boleh saling menelanjangi satu sama lain. Kalau jabatan kepala daerah adalah jabatan terhormat. Tapi dia tanya, saya harus jawab. Kalau saya tidak jawab, nanti saya salah. Pakai saya dalam bahasa halusnya saya bilang, ya saya sebenarnya tidak mau bahas tentang ini. Tapi karena dia sudah jual, maka saya harus beli. Ini ya, Beno Periksia.